Yang paling susah adalah perawatan dari cara agar tanamannya selalu sehat. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu cara menanam tanaman rosemary agar subur dan rimbun. Nah, buat teman-teman nih yang hobi sekali menanam tanaman-tanaman pengusir nyamuk nih. Nah, salah satunya adalah tanaman rosemary ini. Tanaman rosemary ini bukan hanya sebagai tanaman yang pengusir nyamuk ya, karena baunya itu sangat wangi, tapi juga sebagai bahan masakan guys. Kalau teman-teman menyukai masakan-masakan Eropa nih, seperti steak dan lain sebagainya. Nah, tanaman rosemary ini biasanya digunakan sebagai campuran bumbu dari masakan Eropa tersebut ya. Tanaman rosemary ini sudah saya rawat selama 2 minggu ya. Masih di dalam polybag, tapi sudah muncul tunas-tunas baru. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, di video kali ini juga akan saya tunjukkan cara pemupukan yang benar sampai perawatannya agar tanaman rosemary itu tidak mudah terserang penyakit. Karena tanaman rosemary itu yang paling susah adalah perawatan dari cara agar tanamannya selalu sehat. Karena kalau sudah terkena busuk batang, biasanya tanamannya itu akan menghitam ya, batang-batangnya atau batang utamanya ini menghitam, lalu dia akan mati dan mengering. Nah, tipsnya gimana nih? Makanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai guys. Tanaman rosemary itu bentuk batangnya kaku ya, keras seperti ini, lalu daunnya kecil-kecil di samping-sampingnya. Kalau saya bilang sih mirip dengan tanaman cemara ya, tapi beda guys, karena ini sangat wangi sekali. Kalau dicium baunya strong sekali. Nah, yuk langsung aja cara menanam tanaman rosemary. A few moments later. Nah, tanaman rosemary ini semenjak pembelian dari awal di tukang tanaman itu masih menggunakan polybag seperti ini ya. Tapi walaupun masih dengan menggunakan media tanam bawaan dan menggunakan polybag seperti ini, tapi tetap saya rawat, yaitu dengan pemupukan. Nah, setelah 2 minggu ini kita lihat yuk perkembangannya gimana. Nah, ini adalah batang utama 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini adalah 4. Lalu saya potong ujung-ujungnya, lalu saya beri pupuk sehingga menghasilkan anakan yang muncul seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah batang-batang baru yang bermunculan. Ini karena efek pemberian pupuk yang saya berikan. Nantinya ini akan semakin rimbun ya. Nah, untuk hari ini saya akan pindah tanam ya ke media tanam yang baru yang lebih subur, sehingga tanamannya nanti akan perkembangannya semakin cepat dan rimbun ya. Nah, media tanam yang akan saya pakai di pot yang baru yaitu apa? Nah, ini dia guys. Untuk media tanam bawaan ini cuma menggunakan sekam mentah ya seperti ini. Jadi menurut saya kurang subur. Dan saya akan pindah tanam ke media tanam baru, yaitu campuran dari andam pakis, lalu ada sekam bakar dan pupuk kambing. Nah, perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah andam pakisnya 1 bagian, sekam bakar 1 bagian, dan pupuk kambingnya setengah bagian. Nanti akan saya mix jadi 1 ya. Kok tidak menggunakan tanah? Ya, karena rosemary itu sangat menyukai dengan media tanam yang poros guys. Hampir sama seperti tanaman-tanaman cemara ya. Lalu peletakannya juga harus mendapatkan sinar matahari langsung setiap hari dari pagi sampai sore, sehingga tanamannya akan terus tumbuh cepat dan subur. Nah, untuk media tanam ini sekarang kita campur ya. Nah, kita campur seperti ini. Nah, kalau sudah dicampur seperti ini, kita persiapkan pot baru ya. Nah, ini kebetulan ini pot bekas tapi masih bisa dipakai. Yuk kita langsung masukkan sebagai dasar dulu ya, atau setengah bagian dari pot seperti ini. Nah, setengah bagian dulu ya. Kemudian kita pindahkan untuk tanaman rosemary-nya. Nah, sekarang kita buka polybag-nya. Nah, seperti ini. Kita kurangi untuk media tanam bawaan ya. Seperti ini kita goyang-goyangkan aja. Nah, oke guys, ini sudah kita kurangi ya untuk media tanam bawaan. Kita jangan membongkar habis karena takutnya akarnya akan bergerak atau melakukan banyak pergeseran ataupun bisa putus. Jadi kita kurangin aja ya, takutnya nanti malah tanamannya bisa stres ataupun bahkan mati. Kita pindah ya ke pot yang baru. Nah, seperti ini. Di bawahnya ada media tanam baru ya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa memberi ruang yang kosong ini dengan media tanam baru ya, yang tadi sudah kita persiapkan, yaitu campuran dari sekam bakar, andam pakis, dan pupuk kambing. Nah, yuk kita tambahin untuk media tanam barunya.
Nah oke guys, ini sudah pindah tanam ya ke pot yang baru dan penambahan media tanam baru pula. Dan sekarang kalau sudah pindah ke pot yang baru dan media tanam yang baru, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan penyiraman ya di perakarannya agar tanaman rosemary-nya tidak yang mengalami yang namanya stres. Nah yuk kita langsung aja melakukan penyiraman dengan air biasa. Kita siram ya di bagian perakarannya atau media tanamnya seperti ini. Nah kalau sudah kita siram, selanjutnya apa? Nah sekarang saya akan memberikan tips untuk perawatan tanaman rosemary ini agar bisa tumbuh batang-batang baru seperti punya saya ini. Nah pupuknya yang saya lakukan selama 2 minggu awal perawatan itu adalah pupuknya campuran dari ini dia ya, pupuk NPK Mutiara 1616 dan juga campuran dari pupuk Karate Boron. Nah ini ya dicampur menjadi satu dengan dosis NPK Mutiara 16-nya adalah 1 sendok makan. Lalu untuk Karate Boronnya adalah 1 sendok makan. Ini adalah pupuk Karate Boron ya. Bungkusnya sudah tidak ada, saya taruh di dalam botol seperti ini. Masing-masing kedua pupuk ini adalah 1 sendok makan, lalu dilarutkan ke dalam air 5 liter. Setelah larut, kemudian disiramkan ke bagian perakaran dari tanaman rosemary ini ya, dan disiramkan seminggu sekali. Lalu agar tanaman rosemary ini selalu sehat, jangan lupa berikan perawatan fungisida ya. Tanaman rosemary ini biasanya akan membusuk di bagian batang utamanya, yaitu dengan menghitam ya, menghitam dari bawah lalu ke atas sehingga akan mati kering ya. Dan itulah tanda malapetaka untuk tanaman rosemary-nya. Nah, fungisida yang teman-teman bisa berikan adalah misalkan dari merek Ditin, Antrakol ataupun Ziflo ya, seperti punya saya ini. Yaitu dengan dosis berapa? Dosisnya adalah setengah sendok makan fungisida, lalu dilarutkan ke air 1 liter, dicampur, kemudian disemprotkan ke bagian daun-daunnya ya, lalu setengah lagi bisa disiramkan ke bagian perakarannya. Itu untuk perawatan bisa disiramkan atau dilakukan perawatan fungisida per 2 minggu sekali. Itulah yang saya lakukan kemarin di saat awal perawatan ya, sehingga tanamannya bukan hanya subur tapi juga sehat. Oh ya, ada satu lagi treatment yaitu penggunaan pupuk organik. Pupuk organiknya apa? Ini dia, pupuk organik Cherry Challenge Zemeroni buatan saya ya, yang mengandung ekstrak daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman apapun, sehingga tanamannya akan semakin cepat tumbuhnya, muncul anak-anakan baru juga semakin banyak. Makanya pesan sekarang juga guys di WA 0812 8747041 untuk mendapatkan pupuk organik buatan saya ini. Saya jamin tanamannya akan semakin subur. Oke guys, numpang promo ya. Nah untuk dosis pupuk organik ini adalah air 1 liter. Pupuk organiknya adalah 60 ml, dilautkan kemudian disiramkan seminggu 2 kali. Nah oke ya guys. Nah itulah cara perawatan dari tanaman rosemary sehingga muncul batang-batang baru dan semakin subur dan rimbun. Buat teman-teman yang pengen mencoba menanam rosemary, ikutin tips di video kali ini. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Dan semoga bermanfaat untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.